Kepercayaan mengenai canggihnya sistem pertahanan Patriot milik Amerika akhirnya selesai seiring dengan penggunaan rudal Iskander Rusia yang ditingkatkan. Komando militer Ukraina telah mengakui itu, mengatakan bahwa sistem rudal milik Rusia mampu melewati sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika, karena rudal balistik jarak pendek Iskander kini dilengkapi dengan penangkal canggih. Dampaknya, radar hancur, kabin kontrol hilang, dan 2 peluncur musnah mewakili pembaharuan besar dalam medan perang yang akan kita bahas sesaat lagi. Sistem Patriot keok oleh rudal Iskander. Rudal taktis Iskander M Rusia dilaporkan menghantam dan menghancurkan sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika di Ukraina pada Kamis 22 Mei 2025. Berdasarkan keterangan Angkatan Bersenjata Rusia, posisi sistem Patriot saat itu berada di dekat Ordzhonikidze di wilayah Dnepropetrovsk. Akibat serangan rudal tersebut, stasiun radar anti baterai AN/MPQ-65, kabin kontrol tempur, dan 2 peluncur sistem rudal Patriot hancur. Demikian bunyi pernyataan yang dikutip TASS. Sedangkan Military Watch Magazine melaporkan serangan terjadi sekitar 100 km di belakang garis depan pada saat pasukan Rusia telah membuat kemajuan yang signifikan di wilayah tersebut. Keberhasilan ini lantas dikaitkan dengan peningkatan taktik dan teknologi rudal Rusia, termasuk pola penerbangan mengelak dan umpan yang dirancang untuk membingungkan pencegat yang dipandu radar. Faktanya, sistem ini telah digunakan secara luas untuk menargetkan sistem pertahanan udara Ukraina di masa lalu, di mana penargetan pertamanya dilaporkan terjadi pada Februari 2024, dengan serangan berikutnya pada bulan Maret berhasil menghancurkan sebagian besar sistem Patriot Ukraina di dekat wilayah Sergeyevka di wilayah Donetsk yang disengketakan. Berlanjut ke minggu kedua bulan Juli, rekaman baru mengonfirmasi penghancuran 2 baterai dari sistem Patriot di dekat pemukiman Yuzhnoye di wilayah Odessa, serta stasiun radar Giraf di dekatnya. Rudal Iskander telah ditingkatkan. Melihat dampak signifikan yang ditimbulkan, berkembang dari waktu ke waktu, sebenarnya cukup membuktikan bahwa sistem persenjataan Rusia terus ditingkatkan. Tapi Patriot pun bukanlah sistem pertahanan kaleng-kaleng, sehingga adu ketangguhan di medan perang dipastikan akan semakin agresif setelah ini. Faktanya, sistem Iskander M dikembangkan secara khusus untuk dapat menghindari deteksi atau penargetan oleh sistem seperti Patriot. Rudal Iskander M menggunakan lintasan tertekan semi-balistik dan mampu melakukan manuver penerbangan yang ekstensif di seluruh jalur penerbangannya. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, angkat suara atas kejadian terbaru, beranggapan rudal dari sistem ini telah dimodifikasi. Yuri Ihnat melalui Kyiv Independent mengonfirmasi 6 dari 9 rudal balistik yang diluncurkan ke Kyiv, Iskander M dan KN-23 berhasil dicegat oleh pertahanan udara Ukraina. Meski sebagian besarnya telah dicegat, menurutnya sistem rudal Rusia yang kini dilengkapi dengan sistem umpan radar dan menggunakan jalur penerbangan yang unik membuatnya lebih sulit dilacak dan dicegat menggunakan sistem Patriot. Ia bahkan mengakui sulitnya penyadapan, tetapi bukan berarti itu akan menjadi mustahil. Seiring berlanjutnya perang di Ukraina, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas sistem pertahanan udara Barat dan kemampuan mereka untuk melawan teknologi rudal Rusia yang terus berkembang. Semakin sulit dibendung Ukraina. Meski begitu, ada celah bahwa klaim-klaim ini mungkin berlebihan. Veteran Angkatan Udara India dan pakar militer Komandan Skuadron Vijayender K. Thakur berpendapat dalam artikel Eurasian Times menyebut klaim Yuri Ihnat bisa saja keliru. Sebab Iskander M yang beroperasi sejak awal tahun 2000-an selalu menyertakan tindakan pencegahan canggih yang dirancang untuk mengalahkan pertahanan rudal, termasuk lintasan kuasi balistik, manuver dalam penerbangan, pembentukan siluman, dan umpan radar. Sehingga menurutnya, klaim Yuri Ihnat terkait peningkatan rudal sepertinya mengarah pada KN-23. Dengan ini, ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan. Sekaligus mengindikasikan bahwa apapun itu, segala persenjataan yang diluncurkan Rusia telah menyulitkan Ukraina dari hari ke hari.
Buktinya, sehari setelah penghancuran di Dnepropetrovsk, pelabuhan Odessa dan Chernomorsk menjadi target selanjutnya. Keduanya termasuk dalam gelombang serangan Rusia saat ini yang disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak dimulainya perang. Oleksiy Kuleba, Wakil Perdana Menteri untuk Rekonstruksi Ukraina, menyebut serangan itu ditujukan pada infrastruktur sipil Odessa. Melalui unggahan di media sosial, ia mengatakan Rusia telah menyerang objek yang penting secara strategis dan penting bagi keamanan pangan dunia. Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan dapat dibenarkan karena merupakan target militer dan kontainer di atas kapal yang digunakan untuk mengimpor drone dan perlengkapan lainnya. Ukraina inginkan sistem Patriot tambahan. Ukraina pertama kali menerima sistem Patriot yang dikirim oleh Jerman dan Belanda pada pertengahan April 2023, dengan unit selanjutnya dikirim oleh Amerika Serikat akhir bulan itu. Tapi, karena persenjataan Barat semakin menipis, kemampuan untuk mengisi kembali pertahanan udara Ukraina menjadi semakin terbatas. Menurut keterangan 6 pejabat Ukraina dan Barat yang dikutip Washington Post, persediaan Patriot yang dikirim selama pemerintahan Biden mulai menipis dan pemerintahan Trump enggan mengirim lebih banyak. Hal ini sejalan dengan pengakuan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat Selasa lalu. Bantuan militer tambahan utama yang diminta Ukraina dari pemerintahan Trump adalah lebih banyak rudal dan peluncur Patriot yang sejujurnya tidak kami miliki juga, katanya. Sebaliknya, Rubio justru mendorong sekutunya di NATO untuk menyumbangkan rudal dan sistem Patriot dari persediaan mereka. Namun ia menambahkan tidak ada satupun negara ini yang ingin menyerahkan sistem Patriot mereka. Seorang diplomat Eropa dengan syarat anonim di Kiev mengatakan produsen Amerika Raytheon masih dalam proses memperluas lini produksinya untuk memenuhi permintaan pasca 2022. Amerika perlu menyimpan Patriot dalam jumlah tertentu untuk pertahanannya sendiri jika terjadi serangan dari Iran atau musuh lain, kata diplomat itu. Sistem pertahanan AS seharga $1 miliar. Invasi di Ukraina menandai titik balik bagi sistem Patriot. Meski kini keefektifannya mulai dipertanyakan, sistem Patriot tetap mengalami lonjakan permintaan dan popularitas. Tren ini mencapai puncaknya pada Mei 2023 ketika sistem Patriot yang dikirim oleh Amerika dilaporkan berhasil mencegat beberapa rudal hipersonik Kinzhal. Dan sampai saat ini, Patriot masih merupakan sistem pertahanan udara paling canggih dan mumpuni yang dimiliki Ukraina. Itulah mengapa Ukraina tengah berupaya keras untuk memperoleh lebih banyak sistem ini dari Amerika. Sistem pertahanan ini pun cukup populer karena telah digunakan sejumlah negara, termasuk negara-negara NATO dan sekutu Amerika di Timur Tengah. Karena kepopulerannya itu, harganya jadi sangat mahal. Artinya, jika benar Rusia berhasil menghancurkan satu sistem Patriot di Ukraina melalui serangan rudal Iskander-M, maka negara telah mengalami kerugian hingga $1,1 miliar dalam sekali serang. Belum lagi pengoperasiannya yang cukup rumit karena dibutuhkan sekitar 90 tentara untuk mengoperasikan baterai sistem Patriot. Pelatihannya pun cukup lama, yakni untuk operator sistem 13 minggu, operator pengendalian tembakan 20 minggu, dan perbaikan sistem 53 minggu. Sistem Patriot dianggap sebagai perangkat keras militer bernilai paling tinggi yang dioperasikan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Tapi kini, Patriot pun dibuat tak berkutik, sementara permintaan tambahan Ukraina telah ditolak Amerika. Menurut kalian, hal apa yang mungkin dilakukan Zelensky saat ini?